Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan podcast bertemakan kebekerjaan. Perkenalkan, nama saya Maisa Nafura. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurila. Perkenalkan, nama saya Ayu Diakilana Yubullah. Perkenalkan, nama saya Ketia Delia. Perkenalkan, nama saya Larisati. Oke guys, kita akan masuk ke tema kebekerjaan, tapi kita mulai dari cita-cita. Ayo dia, cita-cita lu apaan sih? Jadi gue tuh pengen jadi guru TK, bakal mungkin ngambil kuliah dulu, baru kerja. Lama kuliahnya mungkin di UNJ, ngambil di jurusan pendidikan anak usia dini. Kalau lu Kak, mau jadi apa sih? Kalau gue rencananya dari lulus SMK Farmasi ini gue bakal lanjutin ke UGM dan bakal masuk prodi manajemen asuransi kesehatan. Kalau Ketia, cita-citanya apa? Kalau gue cita-citanya itu jadi apoteker kayak pakai jalur SMK Farmasi gue sekarang, terus nanti gue mau kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, terus ngambil jurusan farmasi, habis itu ngambil gelar apoteker. Larasati, cita-citanya apa? Gue pengen ngambil prodi keperawatan. Gue rencananya mau ngambil kuliah di Universitas Gadjah Mada, sekalian kerja juga. Terus gue bakalan ngambil S1 perawat dan juga ngambil profesi nurse. Kalau Yusuf, cita-citanya apa? Cita-cita lo sendiri apa nih? Jadi cita-cita awal gue itu pengen jadi penulis lewat jalur farmasi. Gue pengen masuk ke Unggul, terus ngambil sastra Indonesia, kemudian bekerja sebagai penulis atau editor sastra. Nah, kita kan udah ngomongin cita-cita nih masing-masing. Kita kan nggak tahu nih definisi cita-cita tuh apa, ada yang bisa jelasin nggak sih? Kalau secara langsung ya, cita-cita itu berarti tujuan dan tujuan hidup. Kayak banyak faktor yang mengaruhi tulis cita-cita di pikiran sama di benak setiap orang masing-masing gitu loh. Terus kayak bisa dibedain nih secara internal sama eksternal. Kayak contoh cita-cita kayak keinginan akan suatu profesi yang akan kita jalani suatu hari nanti atau di masa depan. Terus kita bisa milih cita-cita untuk bekerja, melanjutkan kuliah maupun menjadi wirausaha. Kan definisinya udah. Sekarang faktor pendukungnya apa? Faktor pendukung cita-cita itu ada faktor kognitif, kepribadian, sama minatnya. Kalau segi kognitif itu yaitu kecerdasan anak atau kemampuan otak. Jadi itu kemampuan otak kita. Terus kalau faktor kepribadian itu ya dari diri sendiri, kayak tujuan lu itu apa, cita lu tuh apa. Terus kalau minat juga sama, jadi minat lu tuh lebih kemana gitu. Terus ada lagi faktor dari orang tua juga. Jadi orang tua itu nantinya bakal mendukung kecerdasan anak, yaitu dengan asupan gizi. Jadi nantinya orang tua bakal mendukung anak dalam meraih cita-cita itu dengan cara memenuhi asupan gizi anak, lalu memenuhi kebutuhan pendidikan anak juga. Kan kita udah ngomongin cita-cita ini. Sekarang kita masuk ke ranah bekerja. Karena masing-masing dari kita sesuai cita-cita kita ingin bekerja. Bekerja tuh definisinya apa? Ada yang bisa jelasin? Dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Terus ada juga nih berasal dari kata etos, kayak semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang untuk suatu kelompok. Jadi kerja itu dalam arti luasnya itu kayak semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, kayak baik dalam hal materi, fisik, intelektual, ataupun hal-hal yang
apa sih? Hal yang harus diperhatikan dalam melamar kerja itu pertama ada surat lamaran kerja, terus daftar lewat hidup atau kurikulum vitae atau CV, kemudian ada kumpulan hasil karya atau portfolio, identitas pribadi, pas foto terbaru, ijazah, dan transkrip nilai. Terus juga yang terakhir ada sertifikat buku. Kan kita udah ngomongin nih soal melamar kerja, dan di cita-cita kita juga ada melanjutkan ke kuliah. Kuliah itu apa sih? Oke, terus sebelum masuk kita juga harus perlu daftar kan? Cara daftarnya itu gimana? Ada yang bisa jelasin? Cara daftar kuliah tuh kita bisa cari informasi pendaftaran mahasiswa baru melalui web, atau kalian bisa daftar lewat web atau bisa secara langsung. Nah, yang kedua tuh isi formulir pendaftaran, sama jangan lupa nih ngambilin berkas pendukung, sama pastiin semua berkas itu asli, habis itu ngikutin ujian tertulis. Nah, ujian tertulis tuh UTBK ya maksudnya. Selain jalur ini, kalian juga bisa lewat jalur SNMPTN, itu lewat raport dari sekolah. Kalau misalkan kalian rank 1 paralel. Kita udah dijelasin cara daftar, tapi kan kita harus perlu tahu nih tipe-tipe universitas tuh ada apa aja. Kalau nggak salah sih ada 2, PTN sama PTS. Itu apa? Jadi kalau PTN itu universitas negeri, berarti universitas ini milik pemerintah dan nantinya sebagian biaya itu bakal ditanggung dengan uang kas negara. Nah, jadi nantinya kalau misalkan lu masuk PTN, lu bakal dapet potongan UKT sama uang gedung. Kalau misalkan PTS itu punya lembaga atau organisasi besar, dan itu harus bayar full gitu, kecuali dapat beasiswa dari sananya. PTN terbaik tuh ada apa sih? Ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, terus Universitas Airlangga sama Univ 11 Maret UNS Surakarta. Kalau PTS itu? Kalau untuk PTS itu ada Universitas Bina Nusantara, ada Univ Telkom, Gunadarma, Muhammadiyah, terus sama Mercubuana. Mercubuana. Kita udah ngetahuin nih cara daftarnya, universitasnya seperti apa, tapi kita nggak tahu nih PTN sama PTS tuh bedanya gimana. Ada sih? Jadi ada perbandingan antara PTN sama PTS. Perbandingannya itu ada di 1, kualitas pendidikan. Jadi semakin tinggi akreditasi dari universitas itu, maka universitasnya semakin baik. Dan biasanya yang akreditasi tinggi itu negeri sih, kayak UI itu akreditasinya A. Tapi nggak semua yang akreditasi A itu PTN, ada juga PTS kok. Contohnya kayak BINUS itu akreditasinya A kok. Terus ada juga biaya yang kedua, ada biaya pendidikan yang pastinya PTS lebih mahal karena nggak dibantu sama uang kas negara. Yang ketiga ada peluang kerja. Di peluang kerja ini lulusan PTN itu prospek kerjanya bakal lebih tinggi karena perusahaan-perusahaan itu lebih banyak mengincar yang fresh graduate dari PTN. Tapi nggak semua dari PTN kok, PTS juga banyak yang ngincar. Dan rata-rata perusahaan itu menerima fresh graduate atau lulusan dari universitas yang minimal akreditasinya itu B. Jadi walaupun lo masuk PTS, tapi belum tentu PTS itu jelek. Baik juga PTS yang bagus. Jangan berkecil hati dulu kalau lo nggak keterima di PTN. Nah aja. Selain kita bakal bekerja, kuliah, pasti selesai SMK atau SMA kan kita ada dong beberapa orang yang melakukan kewirausahaan, dan kita bakal ngomongin nih kewirausahaan tuh apa sih. Kewirausahaan itu kayak serapan dari 2 rasa.
ada kewirausahaan skala kecil, contohnya itu kayak UMKM yang bikin UMKM daerah, terus ada warung, toko kelontong, abang-abang kaki lima. Nah, terus ada juga kewirausahaan skala besar kayak kafe, supermarket. Ya supermarket, minimarket, terus lagi ya. Toko-toko yang ada di masuk. Iya, apotek juga termasuk. Pokoknya yang skala besar itu yang merekrut banyak. Enggak, yang udah dipikirin matang-matang gitu. Kayak dananya udah dana lebih siap. Dananya lebih siap. Oh iya benar. Terus juga ada kewirausahaan kosmetik jadi kayak iya Ya contohnya endorse kosmetik, atau ada juga yang lagi Iya. di toko kosmetik gitu. reseller kosmetik, terus yang bikin-bikin kosmetik itu termasuk dalam kewirausahaan kosmetika. Nah yang terakhir itu ada kewirausahaan sosial, biasanya mereka tuh yang buka banyak lowongan kerja gitu buat masyarakat sekitarnya. Yang membuka banyak lapangan kerja, contohnya tuh kayak pabrik, terus kafe juga termasuk, apotek termasuk, terus PT lah, pokoknya perseroan terbatas termasuk, PBF. Ada juga nggak sih yang kalau kewirausahaan sosial tuh dia tuh nggak ngambil untung, cuma buat ngajarin doang, terus digedein sama dia, atau dikasih dana. UMKM tuh termasuk kewirausahaan skala kecil atau kewirausahaan besar? Karena kan UMKM juga memerlukan banyak. Kecil karena dia Kenapa? nggak ada niatan UMKM mah UMKM-nya yang biasa mereka buka warung di rumah gitu doang. Iya, biasanya kan harus ada persetujuan gitu. Kalau sosial iya. lu kayak sukarelawan, lu ngajarin orang gitu. tapi kalau UMKM-nya dia kan bisa ngikutin Ya kan dia sesuai apa? sesuai budget. Bukan budget sih, sesuai pendidikannya semana. Kan biasanya harus dilihat dulu. Kita udah ngetahui jenis-jenisnya, definisinya. Sekarang kita masuk ke cara melakukan kewirausahaan. Cara melakukannya itu: 1. Memikirkan ide usaha, 2. Riset, 3. Mempersiapkan modal, Menganggarkan modal, menganggarkan modal, 5. Mencari pemasok bahan baku, 6. Menawarkan produk ke orang terdekat dahulu, 7. Mengandalkan media sosial untuk promosi, 8. Mengatur
dan kemudian sama kendaraan critical control point atau sertifikat serupa yang diterbitkan atau terakreditasi oleh lembaga berwenang dan atau hasil audit dari pemerintah setempat. Kan dari perusahaan asal sendiri, sertifikat kesehatan atau sertifikat 12, terakhir itu surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan. Kan kita udah ngomongin soal kebekerjaan, tentang bekerja, kewirausahaan, kuliah. Pasti masing-masing dari mereka punya plus minus masing-masing, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan berikut kekurangan sama kelebihan antara bekerja, kuliah, sama berwirausaha. Jadi kita mulai dari yang kuliah. Kalau melanjutkan kuliah setelah SMA atau SMK sederajat, maka kelebihan yang bakal lu dapat adalah ilmu lu bakal semakin luas, relasi lu juga bakal semakin bertambah, dan pastinya lu bakal bisa meningkatkan skill yang lu dapatkan dari SMA atau SMK itu. Terus selain itu, dengan berkuliah prospek kerja lu itu bakal lebih tinggi dan lebih luas juga. Namun ada juga kekurangan dari kuliah. Kekurangan dari kuliah itu kan dalam kuliah relasi itu luas banget dan lu bakal susah ngatur pergaulan lu. Kalau misalkan lu gak menyaring dengan baik pergaulan lu bisa aja terjerumus ya ke pergaulan bebas. Jadi harus baik berguna. Iya betul. Saya manfaatin sama mutualisme kalau bisa. Nah, harus bisa menyaring pergaulan. Oke, untuk bekerja ada Jadi kalau misalkan lo lulus SMK langsung kerja itu bisa aja nggak sesuai sama passion lo, dan itu bisa berakibat ke stres. nggak sesuai passion dan itu jatuhnya part time ya. Ada beberapa yang bekerja di part time atau nggak bisa, mungkin kalau nggak kuliah susah untuk jadi karyawan tetap. Balik lagi sama kita harus bisa ngatur waktu. Ya, Iya. kan kalau misalkan kita revan tapi kalau misalkan nggak bisa atur waktu sama aja. Iya benar. Tapi nggak semua perusahaan itu membutuhkan yang ini doang yang kuliah. Mereka kan juga menerima yang lulusan SMK atau SMK. Jadi kalian yang nggak bisa lanjut kuliah jangan berkecil hati. Karena banyak perusahaan yang masih terima lulusan SMA atau SMK. Kalian mau bekerja tinggal buka Twitter, cari infologer, kelar. Shopee affiliate. Nah, contoh gitu. Nah, untuk kewirausahaan, Jika kita udah selesai sekolah SMA-nya sampai itu, kita bisa menjadi wirausahaan sukses di usia muda. Kita bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Penghasilan juga bisa terus meningkat setiap harinya. Namun ada juga kekurangannya gitu. Kekurangannya itu kayak pasti kita butuh modal yang cukup besar buat mulainya. Kemungkinan terburuknya bisa aja gagal atau rugi gitu. Selain itu penghasilan berwirausaha juga juga tidak tetap. Karena tergantung hoki. Ya, hoki-hokian. produk yang terjual nggak sih? Harus pinter-pinter Iya. kan sponsor. Jadi kayak banyak produk yang udah pasaran gitu kan. Iya. Kayak kalau mau buka tempat ngopi nyarinya yang cozy yang asik. Harus pintar-pintar nyari strategi marketing sih yang pasti. Betul. Nah, berarti udah kelar dong? Udah ya. Bye-bye. Dadah. Dadah. Huh?